Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di semester 2. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam. Sudah siap? Ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar bab yang pertama di semester 2, yaitu tentang berperilaku terpuji. Ada 2 perilaku terpuji hari ini, yaitu ikhlas dan yang kedua adalah mohon pertolongan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perilaku ikhlas. Apa ya itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan yang kembalinya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ridho ya? Ridho kayak nama orang. Ridho adalah suatu hadiah dari Allah ya, dan itu tidak ada bentuknya. Kalau kado ada bentuknya ya, surprise. Tapi kalau hadiah dari Allah itu namanya ridho. Ya, seperti itu. Nah, ikhlas itu bisa dikatakan ikhlas itu hanya orang itu sendiri yang merasakan dan Allah yang tahu. Nggak ada yang namanya ikhlas itu diomong-omongin. Ya, aku ikhlas, itu malah nggak ikhlas namanya ya. Nah, sebuah keikhlasan itu diawali dengan sebuah niat. Niat itu ada di dalam hati. Segala amal perbuatan itu bergantung dari niatnya. Niatnya bagaimana dulu? Ya, kalau niatnya itu karena ridho dari Allah, itu adalah namanya ikhlas. Kalau niatnya tidak karena Allah Ta'ala, itu namanya belum dijadikan sebuah kata-kata ikhlas. Ya, belum. Sebuah contoh ya. Sebuah contoh. Ketika kalian di rumah dan disuruh oleh orang tua, disuruh mandi misalnya, yang paling kecil aja lah, atau disuruh belajar misalnya, atau disuruh membeli sesuatu lah misalnya. Nah, ketika kalian ikhlas karena Allah Ta'ala, gak akan ada di raut muka kalian itu yang seperti ini. Alah, itu tidak akan ada. Karena apa? Ikhlas itu dari dalam hati. Pasti di sini itu munculnya adalah keceriaan. Ya, nggak ada yang namanya heleh, hilih, haduh. Ya, di sini akan mengeluarkan kata-kata keluhan. Itu namanya bukan ikhlas. Kalau misalkan kita ikhlas nih ya, misalkan kita itu disuruh melakukan sesuatu oleh orang tua kita. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita ikhlas, kita nanti dapatnya pahala. Dan kita nggak jadi tambah tua, karena di sini tuh selalu bahagia ya, bahagia. Tapi kalau kita nggak ikhlas, satu udah capek, nggak dapat pahala, muka cepet tua. Nah ya kan, siapa yang kelas 3 ini yang mukanya cepet tua? Nggak ada yang mau kan, masa masih kelas 3 sininya udah tua? Ya, jangan seperti itu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, oke? Nah, berikutnya ya. Nah, ikhlas itu setiap kali kita lakukan akan berlipat-lipat pahalanya, dan pahala itu akan kita raih nanti di akhirat nanti. Semua orang yang hidup pasti akan mati, bukan? Ya. Jadi setiap kita itu memiliki perbuatan, kita melakukan perbuatan, itu kita harus ingat bahwa tujuan kita nantinya akan mencari bekal di akhirat nanti. Otomatis nanti kalau kita segala sesuatu kita hubungkan dengan akhirat, insya Allah, dan Allah itu menjanjikan bahwa kita akan bahagia hidup di akhirat nanti.
dengan bekal keikhlasan kita. Betul, 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 ya. Oke, baiklah, itu adalah perbuatan ikhlas ya. Tadi contohnya sudah ya. Contohnya adalah ketika kita dimintai tolong oleh orang tua. Oke, berikutnya adalah perbuatan yang kedua, perilaku terpuji, yaitu memohon pertolongan. Nah, dasar memohon pertolongan kita adalah hanya kepada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya ada di surat Al-Fatihah yang bunyinya seperti ini: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sudah jelas di sini, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau kita memohon pertolongannya tidak kepada Allah, artinya apa ya? Ya artinya orang itu adalah melakukan perbuatan syirik. Ya, seperti menyembah pohon, meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal. Misalkan ke mana itu, ziarah kubur misalkan ya, nyekar gitu ya, boleh itu, boleh. Yang nggak boleh itu yang begini loh, ketika ada orang nyekar tuh ya, terus kita itu doanya itu bukan mendoakan orang yang sudah meninggal dan diampunkan dosanya, enggak, tapi doanya seperti ini: Mbah, saya besok mau ujian, Mbah, tolong doakan saya lulus ya, Mbah, nilainya saya baik ya, Mbah. Loh, lah mbahnya aja udah meninggal loh, piye lah ndonga nih. Tidak bisa mendoakan. Yang bisa mendoakan adalah orang yang masih hidup. Doanya apa? Memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal, itu yang paling betul. Jangan salah ya. Kadang orang-orang itu masih ada yang salah itu. Siapa, Miss? Tahu. Nah, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Ta'ala, karena yang bisa membantu kita adalah Allah Ta'ala. Sebentar, kelilipan. Aduh, bulu matanya copot paling. Sudah. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, contohnya apa ya? Pasti ada yang bisa loh kelas 3 ya. Kalau kita memohon pertolongan itu dengan cara apa ya? Ya, betul. Sholat. Sholat itu memohon pertolongan. Nah, paling bagus lagi ketika habis sholat itu jangan langsung kabur ya. Jangan langsung kabur, nanti nggak jadi itu ya, nggak jadi 100%. Gimana bisa jadi 100%? Setelah sholat silahkan duduk dulu, berdoa dulu, itu yang namanya mohon pertolongan. Tapi kalau habis sholat langsung kabur loh, lah malaikatnya ini masih apa? Kamu mau minta tolong apa, nanti tak sampaikan kepada Allah. Lah masih mau ditulis daftarnya, lah kamu kabur loh, bocah iki mau nengan dia. Nah, mau ditulis ya ndak jadi ditulis, wong kamu mintanya nggak jelas kok ya. Jadi paling tidak kalau kita mau memohon pertolongan, sampaikan kepada Allah ketika setelah sholat, karena insya Allah doa itu akan diijabah ketika kita selesai sholat. Begitu ya. Contoh perbuatan dari mohon pertolongan tadi apa? Ya, melakukan doa sesudah sholat. Nah, seperti itu. Oke, dari pelajaran ini sudah kita sampaikan 2 perilaku terpuji ya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mohon pertolongan. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Tugasnya sudah ada di handout kelas 3. Nah, ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas, ada di tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.